Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Ulinuha Al-Fatin. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penilaian persediaan. Di video kali ini kita akan membahas penghitungan persediaan dengan metode yang ketiga, yaitu metode average atau rata-rata. Nah, sebelum kita lanjut ke materi latihan soalnya, kita akan bahas terlebih dahulu pengertian metode average tersebut. Nah, jadi metode average ini merupakan metode yang membagi antara biaya barang persediaan untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan itu dapat dihitung dengan harga rata-ratanya. Dalam penerapan metode average ini, perusahaan itu akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau lebih akhir. Jadi di metode average atau rata-rata ini, kita itu tidak perlu memperhatikan pada tanggal berapa transaksi pembelian dilakukan, pada tanggal berapa barang tersebut masuk, dan pada tanggal berapa barang tersebut akan keluar. Akan tetapi, perhitungan kita, harga pokok penjualan kita itu dihitung berdasarkan harga rata-ratanya saja, bukan berdasarkan tanggal transaksi barang masuk atau barang keluar. Oke, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam latihan soal sehingga kita bisa lebih mudah dalam memahami metode rata-rata ini. Nah, berikut merupakan soal yang akan kita bahas, yang akan kita gunakan sebagai latihan soal dalam menghitung persediaan dengan metode average atau rata-rata. Soal yang kita sajikan itu merupakan soal yang sama persis dengan soal-soal sebelumnya pada metode sebelumnya, baik itu metode FIFO ataupun LIFO, sehingga kita akan menerapkan kembali, kita akan coba masukkan dengan menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode average atau rata-rata, di mana soal yang pertama adalah kita diperintahkan untuk menghitung atau mencari nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode average. Kemudian soal yang kedua adalah hitunglah harga pokok penjualan dan laba kotornya berdasarkan data yang telah disediakan di atas. Oke, langsung saja kita akan bikin terlebih dahulu yaitu tabelnya. Tabelnya seperti biasa terdiri atas tanggal, kemudian kolom pembelian, kolom penjualan, dan kolom persediaan. Masing-masing kolom tersebut kita akan bagi lagi menjadi 3 kolom, yaitu ada unit, kemudian harga, dan total. Nah, oke, langsung saja kita menuju soal yang pertama atau transaksi di tanggal pertama, yaitu tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari, di sini keterangannya adalah persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga Rp9.000 per unit. Oke, kita langsung tulis tanggalnya. Tanggal 2 Januari, karena itu merupakan persediaan awal, jadi kita langsung catat di kolom yang paling kanan, yaitu kolom persediaan. Kita catat 200 unit, harganya Rp9.000 per unit. Sehingga totalnya adalah 1.800.000. Itu diperoleh dari 200 unit dikali 9.000 per unit. Oke, soal di tanggal yang pertama itu masih bisa dibilang mudah lah. Kemudian tanggal berikutnya yaitu tanggal 10 Maret. Terdapat transaksi pembelian dengan total pembelian barangnya adalah 300 unit dengan harga Rp10.000 per unitnya. 300 unit, harganya Rp10.000. Kita masukkan tanggalnya, dicatat terlebih dahulu. Tanggal 10 Maret, karena itu transaksi pembelian, sehingga kita mencatatnya di kolom pembelian. Kita catat, pembeliannya adalah 300 unit. Kemudian, harga pembeliannya itu berapa? Harga pembeliannya di soal adalah Rp10.000. Maka kita catat 10.000. Kemudian totalnya adalah 300 unit dikali 10.000. Ketemunya adalah 3 juta. Nah, karena kita terdapat transaksi pembelian, maka persediaan kita itu akan bertambah. Yang sebelumnya hanya 200 unit, karena ketambahan 300, maka persediaannya itu bertambah menjadi 500, yaitu 200 ditambah 300. Kemudian untuk kolom harga kita lewati terlebih dahulu. Kita langsung menuju ke total uangnya, yaitu 1.800
ditambah dengan 3 juta. Karena ini menggunakan metode rata-rata, sekali lagi teman-teman itu nggak perlu memperhatikan harga barangnya masing-masing, karena harga barangnya itu nanti langsung di rata-rata. Jadi teman-teman walaupun yang 200 unit ini harganya 9.000, kemudian yang 300 unit itu harganya 10.000, walaupun harganya berbeda, itu nggak perlu dipisahkan karena kita menggunakan metode rata-rata. Yang perlu dipisahkan adalah ketika kita menggunakan metode FIFO ataupun LIFO. Untuk pembahasannya ada di video sebelumnya. Nah, jadi di metode rata-rata ini teman-teman itu nggak perlu memperhatikan harganya. Yang penting jumlah unitnya ditambah terlebih dahulu, kemudian teman-teman menghitung jumlah total uangnya, yaitu total persediaan sebelumnya ditambahkan dengan total pembelian atau penjualannya. Kita tambahkan. Nah, kemudian ketemu 4.800.000, sehingga harga di sini itu bisa ketemu, yaitu antara 4.800.000 dibagi dengan total unit yang saat ini tersedia, yaitu 500 unit. Ketemunya adalah 9.600. Nah, itu adalah harga rata-ratanya. Kemudian soal berikutnya adalah terdapat transaksi penjualan di tanggal 5 April, penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 15.000. Tanggalnya ditulis terlebih dahulu, tanggal 5 April, karena ini transaksi penjualan, sehingga kita masuk ke kolom penjualan. Kita masuk ke kolom penjualan, dijual sebanyak 200 unit. Nah, ketika kita melakukan penjualan, sekali lagi, harga yang kita cantumkan di tabel ini adalah bukan harga jualnya, akan tetapi harga pokoknya. Karena ini menggunakan metode rata-rata, maka harga yang kita tulis langsung saja kita ambil pada tanggal sebelumnya. Ini ada harga 9.600, maka kita catat 9.600. Totalnya sama, yaitu dikali antara 200 unit dikali dengan 9.600. Nah, kemudian barangnya itu akan berkurang. Yang sebelumnya 500 berkurang menjadi 500 dikurangi 200, ketemunya 300. Kemudian total uangnya juga dikurangin, antara 4.800.000 dikurangi 1.920. 4.800.000 dikurangi 1.920.000. Nah, 2.880. Nah, di sini nanti harganya tinggal dibagi antara 2.880.000 dibagi dengan jumlah unitnya. Ketemunya adalah 9.600 karena harganya masih sama. Kemudian tanggal berikutnya tanggal 7 Mei terdapat penjualan 100 unit dengan harga Rp15.000 per harga jualnya per unitnya. Tanggal 7 Mei terdapat penjualan, kita tulis di kolom penjualan 100 unit, harganya karena ini belum ada perubahan maka harganya tetap 9.600. Kemudian total harganya adalah 960.000, total harga pokoknya. Nah, kemudian persediaan akhirnya nanti akan persediaan akhir di tanggal 7 Mei itu nanti akan berkurang, yang sebelumnya 300 berkurang menjadi 200 karena sudah dijual 100. Kemudian harganya juga masih sama karena belum ada pembelian lagi dari perusahaan. Kemudian soal tanggal berikutnya 21 September ada pembelian sebesar 400 unit, sebanyak 400 unit dengan harga beli 11.000. 21 September ada pembelian sebanyak 400 unit, harganya 11.000, sehingga total uang yang akan kita keluarkan adalah 4.400.000. Nah, di sini akan menambah persediaan kita yang awalnya 200, kita tambah 400 sehingga persediaan akhir di tanggal 21 September itu menjadi 600 unit. Kemudian kita jangan menulis di kolom harga terlebih dahulu, akan tetapi kita tulis di kolom jumlah uangnya 1.920.000
ditambah dengan 4.400.000. Ketemunya 6.320.000. Nah, kemudian kita baru mencatat atau menghitung harganya di sini, yaitu 6.320.000 dibagi dengan 600 unit. Ketemunya adalah 10.533. Jadi yang pada tanggal 7 Mei itu harga akhirnya adalah 9.600, karena di tanggal 21 September terdapat pembelian dan harga belinya naik, maka otomatis harga rata-ratanya juga ikut naik. Nah, di sini kalau harga pembeliannya turun, maka harga rata-ratanya juga bisa ikut turun. Karena menyesuaikan harganya, bukan menyesuaikan barang itu masuk terlebih dahulu atau keluar lebih awal, itu bukan. Akan tetapi kita lihat harganya. Nah, kemudian tanggal 18 November terdapat pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga beli 12.000. Nah, di sini pasti harga rata-ratanya itu akan naik kembali, teman-teman. 100 unit harganya 12.000, maka total uang yang akan kita keluarkan adalah 1.200.000. Di sini persediaannya juga akan bertambah, yang awalnya 600 menjadi 700, dan total uangnya adalah 6.320 ditambah dengan 1.200.000. Kemudian harga di sini adalah penjumlahan atau pembagian dari 7.520 dibagi dengan jumlah unitnya. Ketemunya 10.743. Nah, di sini kan naik. Karena harga belinya naik, maka harga rata-ratanya juga ikut naik. Kemudian tanggal 20 November penjualan 200 unit. 20 November terdapat penjualan 200 unit. Nah, harganya kita ambil di harga yang paling terakhir, yaitu 10.743. Harganya 10.743, total uangnya segini. Nah, persediaannya itu berkurang, 700 dikurangin 200, ketemunya 500. Harganya masih sama, tidak terpengaruh oleh penjualan. Kemudian total uangnya tinggal dikalikan. Nah, kemudian tanggal 10 Desember kembali lagi ada penjualan 200 unit. 10 Desember ada penjualan 200 unit. Harganya karena di sini belum ada perubahan, maka kita ambil harga yang terakhir 10.743. Kemudian totalnya tinggal dikalikan, dan kemudian di sini persediaannya akan berkurang 300. Di sini harganya sama, total uangnya menjadi 3.222.900. Nah, kemudian di sini kita akan melihat total pembelian, total penjualan, dan persediaan akhir pada akhir periodenya. Karena kita sudah menghitung selama satu periode. Di sini satu periodenya adalah 1 tahun. Total pembeliannya adalah 800 unit. Kemudian total uang yang sudah kita keluarkan untuk membeli persediaan barangnya menjadi 8.600.000. Kita jumlahkan saja. Kemudian total penjualannya 700 unit, dan total harga pokok penjualannya adalah 7.100.000 sekian. Nah, di sini persediaan akhirnya adalah 300 unit. Ini bukan dijumlahkan, akan tetapi kita lihat pada transaksi terakhir. Kita bisa melihat persediaan akhirnya di sini. Dengan harga per unitnya berdasarkan persediaan akhirnya adalah 10.743, dan total persediaan akhirnya secara rupiah adalah 3.200.000 sekian. Nah, di sini soal yang kedua kita disuruh menghitung harga pokok penjualannya dan perhitungan laba ruginya. Mengenai harga pokok penjualan, di video-video sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Teman-teman bisa langsung melihat di kolom penjualan ini. Di sini sudah tertera 7.177.171 rupiah. Nah, itu merupakan harga pokok penjualan. Jadi sebetulnya teman-teman nggak perlu menghitung ini juga sudah ketemu harga pokok penjualan. Akan tetapi di sini saya akan memastikan lagi apakah perhitungan kita di tabel itu sudah tepat atau belum. Kalau sudah tepat,
itu harusnya antara nominal di sini dan di tabel ini itu harus sama. Akan tetapi jika berbeda, maka kita harus mengecek. Bisa jadi kesalahannya di sini ataupun di perhitungan kita. Oke, coba kita cek. Persediaan awal. Persediaan awal itu merupakan persediaan yang ada di tanggal 2 Januari ini, yaitu 1.800.000. Kemudian pembelian. Pembelian adalah total pembelian selama satu periode tersebut. Total pembeliannya adalah 8.600.000. Nah, sehingga barang yang tersedia untuk dijual itu adalah sebesar 10.400.000. Nominal ini didapatkan dari 1.800.000 ditambahkan dengan 8.600.000. Nah, kemudian persediaan akhir itu didapatkan dari tabel, yaitu 3.222.900 rupiah. Betul, sifatnya minus karena persediaan akhir itu mengurangi. Jadi rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Maka harga pokok penjualannya adalah 10.400.000 dikurangi 3.200 sekian. Ketemunya adalah 7.177.100 rupiah. Nah, ini ada selisih sekitar 71 rupiah. Itu sebetulnya tidak begitu materialis, tidak materialistis. Nah, jadi bisa dimaklumi, nggak masalah teman-teman. Nah, itu berarti kan masih sama, masih batas wajar, kecuali jika bedanya lebih dari 100.000 atau ada ketentuannya, itu ada rasionya tersendiri. Nah, kemudian kita melakukan perhitungan laba ruginya, yaitu penjualan. Total penjualannya adalah total unit yang dijual dikalikan dengan harga jualnya, bukan dengan harga pokoknya. Jadi teman-teman tidak bisa melihat di sini karena yang tercatat di sini adalah harga pokoknya. Jadi kita melakukan perhitungan tersendiri. Kita lakukan perhitungan yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 5 April 200 unit, harga jualnya 15.000. Ini ada di soal teman-teman. Ada di sini. Nah, penjualan 100, harga jualnya 15.000, tanggal 5 April harga jualnya 15.000, seperti itu. Nah, di sini saya ringkas lagi. 100 unit 15.000, 200 unit 17.000, 200 unit 18.000. Jadi secara dalam satu periode ini kita sudah berhasil melakukan penjualan sebesar 11.500.000. Maka kita catat di sini 11.500.000. Nah, kemudian harga pokok penjualannya adalah 7.177.100 rupiah. Silahkan teman-teman boleh menggunakan angka yang di sini ataupun di sini, itu nggak masalah. Jadi lebih suka yang mana teman-teman, melihat nominal yang lebih bulat ataupun nominal yang lebih rinci, itu terserah teman-teman. Nah, laba kotornya tinggal dikurangin antara penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualannya. Maka ketemunya adalah 4.322.900 rupiah. Nah, seperti itu teman-teman. Step by step kita menghitung persediaan dengan metode average atau rata-rata ini. Jadi teman-teman melihat dulu harganya, kemudian tinggal dirata-ratakan antara total nominalnya dibagi dengan total unitnya. Maka akan ketemu harga rata-rata, dan harga rata-rata itulah yang akan kita gunakan sebagai harga pokok penjualan. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan bisa tulis di kolom komentar atau bisa melalui Instagram saya di @alfatin98. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.